Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfadila dengan NIM 23030649. Saya dari Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas video dari praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari SPT MP IPM dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari kelinci dan menggunakan sampel kelinci. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kingdom dari kelinci, yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, ordo Rodentia, kemudian ada famili Cavidae, kemudian ada genus Cavia dan spesies Cavia porcellus. Kemudian pada topografi organ luar kelinci yaitu ada caput yaitu kepala, kemudian ada kolum yaitu leher, kemudian ada trunkus yaitu badan, dan kemudian ada caudal ekor pada bagian belakang kelinci. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang topografi organ dalam pada kelinci, di mana terdapat yang pertama ada cor atau jantung, yang kedua ada pulmo atau paru-paru, kemudian yang ketiga ada esofagus, kemudian yang keempat itu ada hepar atau hati, yang kelima itu ada ventriculus, kemudian yang keenam ada pankreas, kemudian yang ketujuh itu ada sekum, kedelapan ada kolon, dan kesembilan itu ada rektum. Selanjutnya akan memasuki bagian nervosum atau bagian otak pada kelinci. Yang pertama itu ada cerebrum, fungsinya sebagai kendali utama semua gerakan sadar. Yang kedua itu ada cerebellum untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketiga itu ada medulla oblongata yang fungsinya untuk sebagai pusat pemikiran dan tindakan secara tidak sengaja. Dan yang keempat itu ada medulla spinalis yang berfungsi untuk meneruskan sinyal yang datang dari sumsum tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang digestoria pada kelinci atau sistem pencernaan pada kelinci, dimulai dari prima oris atau yang disebut dengan mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan makanan pertama, yaitu dengan bantuan secara mekanis dan enzimatis. Kalau secara mekanis dengan bantuan gigi yang ada di mulut, secara enzimatis dengan bantuan enzim yang ada di mulut seperti enzim pektin, yaitu mengubah protein menjadi gula sederhana seperti disakarida dan monosakarida, lalu dibawa ke esofagus. Esofagus itu yang menghubungkan mulut dengan ventriculus atau lambung. Di esofagus terjadi proses gerakan yang namanya peristaltik, yaitu proses mendorong makanan menuju ke ventriculus atau lambung. Di ventriculus terjadi proses pencernaan makanan oleh bantuan asam lambung, yaitu HCl sebesar pH-nya 1,25 sampai 2,5. HCl membantu untuk membunuh racun yang ada pada makanan, lalu dibawa ke intestinum tenue atau usus halus yang terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Di intestinum tenue ini terjadi penyerapan makanan secara dengan bantuan mikrofili atau fili-fili, yaitu dinding-dinding yang ada pada usus halus, lalu dibawa ke intestinum crassum atau usus besar yang dimulai dari sekum. Di sekum terjadi fermentasi makanan. Setelah difermentasi, makanan dikeluarkan kembali oleh kelinci pada pagi hari yang disebut dengan prosesnya itu kopropagi. Setelah dikeluarkan kembali, kelinci akan memakan makanannya kembali, lalu difermentasi sekali lagi di sekum. Setelah itu dibawa ke kolon. Di kolon terjadi absorpsi air, yaitu penyerapan air oleh makanan yang telah difermentasi tadi. Lalu setelah dari kolon dibawa ke rektum. Rektum yaitu tempat pembuangan sementara sebelum feses dibuang ke anus. Lalu setelah dari rektum menuju ke anus. Anus yaitu tempat pembuangan oleh pencernaan pada kelinci.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang glandula digestori pada kelinci atau organ pencernaan tambahan pada kelinci. Organ pencernaan tambahan pada kelinci itu terdapat 4 organ. Yang pertama itu ada glandula salivari. Glandula salivari adalah yang bermuara di rongga mulut. Terbagi menjadi 3, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraoriginalis yang fungsinya untuk membasahi pakan agar memudahkan pakan tercerna dan menghasilkan kelenjar air ludah. Yang kedua itu ada hepar atau hati yang berwarna merah tua yang fungsinya untuk memetabolisme protein, karbohidrat, lemak, serta nutrisi lainnya, dan juga mendetoksifikasi racun dan menghasilkan getah empedu. Yang ketiga itu ada vesika velea atau kelenjar empedu yang fungsinya untuk menghasilkan kelenjar empedu. Selanjutnya itu ada yang keempat itu ada pankreas yang fungsinya itu yang terdapat di duodenum yang fungsinya itu untuk menghasilkan enzim serta hormon. Enzim untuk membantu proses pencernaan dan hormon dialirkan ke aliran darah. Kemudian memasuki sistem sirkulasi yang pertama, yaitu ada cor atau jantung. Jantung terdiri dari 2 serambi, yaitu anterior dexter atau serambi kanan dan anterior sinister atau serambi kiri, serta 2 bilik, yaitu ventricle dexter bilik kanan dan ventricle sinister bilik kiri. Saluran yang akan membawa darah yang berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri, sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis, sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut vena pulmonalis. Terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan enzim yang ada pada pencernaan kelinci, di mana yang pertama itu ada enzim petialin yang terdapat di dalam air ludah dan dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsinya untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan di dalam pankreas. Fungsinya untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim maltase yang terdapat di usus 12 jari untuk memecah molekul maltosa menjadi glukosa. Yang keempat ada pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecah molekul protein menjadi peptod. Selanjutnya itu ada enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari yang berfungsi untuk memecah molekul pepton menjadi asam amino. Kemudian ada asam klorida atau HCl yang biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan kelenjar di dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Kemudian yang terakhir ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu yang berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Dan kemudian ada juga terdapat enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung tetapi jumlahnya sangat sedikit yang berfungsi sebagai pemecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian masuk ke dalam sistem respirasi yang dimulai dari udara yang masuk ke dalam nares kelinci atau hidung. Kemudian udara masuk ke dalam trakea. Trakea ini berbentuk seperti selang AC yang dimana trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Setelah dari trakea, udara yang dibawa akan masuk ke bronkus. Bronkus ini memiliki cabang yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah dari bronkus ini terbagi menjadi 2, yaitu bronkus sinister dan bronkus dexter.
Dari bronkus, udara akan dibawa ke dalam pulmo atau juga disebut sebagai paru-paru, yang dimana pulmo ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada pulmo pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terdapat dua lobus, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Kemudian pulmo dexter terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Saya akan menjelaskan tentang sistem digestornya domba. Rectus digestivus yang pertama itu terdiri dari cavum oris. Cavum oris merupakan rongga mulut yang terdiri dari gigi atau dentin. Yang kedua ada lidah atau lingua. Yang ketiga ada bibir atau labia. Yang keempat ada gusi atau gingiva. Lalu dibawa ke faring. Faring merupakan ujung dari kerongkongan. Kemudian dibawa ke esophagus. Esophagus merupakan penghubung antara mulut dengan organ-organ bagian dalam. Di esophagus terjadi gerakan secara garis kalkul. Kemudian dibawa ke ventriculus. Ventriculus terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen. Rumen yang merupakan hewan pencernaan pertama pada rongga pencernaan pertama pada ruminansia yang merupakan lambung pertama. Di rumen terjadi penyerapan serat kasar dan bertanggung jawab melakukan fermentasi yang dibantu oleh bakteri dan mikroba. Kemudian setelah dari rumen dibawa ke retikulum. Pada retikulum merupakan lambung kedua pada hewan ruminansia, dan di retikulum terjadi penyerapan serat dan dicampur dengan air ludah. Kemudian serat kasar dipisahkan dengan serat halus. Kemudian dibawa ke omasum. Pada omasum terjadi penyerapan kembali serat halus tadi yang telah difermentasi sebelum dibawa ke abomasum. Kemudian dibawa ke abomasum. Abomasum merupakan lambung keempat pada hewan ruminansia yang sering disebut dengan lambung sejati. Pada hewan non-ruminansia memiliki fungsi utama yaitu sebagai lambung konvensional. Fungsi abomasum yaitu menyerap protein, karbohidrat, mineral, dan lemak serta nutrisi lainnya. Kemudian dibawa ke intestinum tenue. Di intestinum tenue terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Di intestinum tenue yang merupakan usus halus terjadi penyerapan kembali serat-serat yang masuk tadi. Kemudian dibawa ke intestinum crassus atau usus besar. Di intestinum crassus terjadi penyerapan kembali secara maksimal, kemudian menghasilkan feses yang kemudian dibawa ke anus. Anus merupakan jalan keluarnya feses pada hewan ruminansia. Kemudian saya akan menjelaskan bakteri dan protozoa pada pencernaan domba. Pertama, bakteri pada rumen pencernaan domba. Terdapat 6 bakteri, yaitu yang pertama ada bakteri selulolitik. Contoh spesiesnya yaitu Ruminicoccus flavescens dan Ruminicoccus albux. Perannya yaitu menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada bakteri hemiselulolitik. Contoh spesiesnya yaitu Ruminicoccus sp. Perannya yaitu untuk mencerna hemiselulosa. Dan yang ketiga ada bakteri amilolitik. Contoh spesiesnya yaitu ada Streptococcus bovis. Perannya untuk mencerna amilum atau pati. Yang keempat ada bakteri proteolitik. Contoh spesiesnya yaitu Bacteroidex ruminicola. Peran bakteri proteolitik ini untuk mendegradasi protein menjadi peptida asam amino dan NH3. Yang kelima ada bakteri ureolitik. Contoh spesiesnya yaitu Selenomonas sp. Perannya untuk menghidrolisis urea. Dan yang terakhir menghidrolisis urea menjadi NH3. Dan yang terakhir itu ada bakteri metanogenik. Contoh spesiesnya yaitu ada Metanomicrobium mobile. Perannya yaitu untuk
perannya yaitu menggunakan hidrogen H untuk membentuk metan atau CH4. Dan kemudian ada protozoa pada pencernaan domba, yaitu yang pertama familinya Isotrosidae. Genusnya itu ada Isotrisia dan Dasytrisia. Yang kedua, familia yang kedua yaitu Oprioscolecidae. Genus yang pertama itu ada Entodinium, terbagi menjadi 3, yaitu ada Bursa, Caudatum, dan Simplex. Genus yang kedua yaitu Diplodinium. Terdapat 5 jenis, yaitu ada Polyplastron, Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, dan Eremoplastron. Kemudian genus yang ketiga itu ada Ipidinium. Terdapat Caudatum, dan genus yang keempat itu ada Oprioscolex dan terdapat Caudatus.